Semua kayaknya setuju ya, nggak ada yang suka dihakimi atau dinilai. Tapi pernah kepikiran nggak gimana kalau suatu hari hidup kita ini benar-benar diletakkan di atas sebuah timbangan? Nah, ada satu kisah kuno yang punya jawaban untuk itu. Dan jawabannya mungkin bakal mengejutkan kita semua. Coba deh, bayangin sejenak. Kalau seluruh hidup Anda sampai detik ini, semua tindakan, motivasi, karakter Anda ditimbang sekarang juga. Hasilnya bakal gimana? Apakah timbangannya bakal berat karena penuh makna? Atau jangan-jangan terasa ringan dan kosong? Nah, bagi seorang raja di zaman dulu, momen penimbangan ini bukan lagi gimana kalau. Ini kejadian beneran, bukan lagi sebuah pertanyaan hipotesis, tapi sebuah vonis nyata yang ditulis oleh tangan misterius tepat di hadapannya. Oke, kisah ini membawa kita mundur jauh ke belakang, ke zaman Babilonia kuno. Bayangin ya, ada sebuah pesta yang super mewah diadain sama rajanya, Raja Belshazzar. Suasananya tuh, wah, penuh dengan kemegahan, tapi juga keangkuhan yang luar biasa. Raja Belshazzar ini ngerasa dirinya tuh tak terkalahkan. Dikelilingi kemewahan, kekuasaan, pokoknya dia ngerasa aman banget. Dan di puncak kesombongannya, dia ngelakuin sesuatu yang keterlaluan. Dia suruh ambil perkakas suci dari Bait Allah di Yerusalem, cuma buat dijadiin gelas minum anggur di pestanya. Sebuah tindakan penghinaan yang ternyata bakal memicu sesuatu yang gak pernah dia bayangkan. Dan benar aja, tiba-tiba di tengah gegap gempita pesta, semuanya hening. Musik berhenti, orang-orang berhenti ketawa. Kenapa? Karena entah dari mana, muncul jari-jari tangan manusia dan mulai nulis sesuatu di dinding istana. Suasana langsung berubah drastis dari pesta meriah jadi teror. Dan inilah yang tertulis di dinding itu. Menene, menene, tekel ufarsin. Apa artinya? Gak ada yang tahu. Sang raja langsung pucat pasi. Semua orang pinternya, para penasihatnya, semua diam 1000 bahasa. Gak ada satupun yang bisa mengartikan pesan misterius yang membekukkan seluruh kerajaan. Nah, di tengah kepanikan dan kebingungan ini, muncullah satu orang. Namanya Daniel, seorang buangan yang terkenal punya hikmat luar biasa. Cuma dia yang berani maju buat ngungkapin arti tulisan itu. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng misteri ini. Kata per kata, kita mulai dari yang pertama, menye. Jadi kata pertama, mene, itu artinya dihitung. Menurut Daniel, pesannya tuh jelas banget. Tuhan udah ngitung hari-hari pemerintahan Belshazzar. Dan waktunya habis. Ini peringatan keras ya bahwa setiap kekuasaan, setiap kesempatan yang kita punya ternyata ada tanggal kedaluarsanya. Coba deh, kita bayangin hidup kita ini kayak baterai handphone. Waktu masih 100%, kita santai kan pakainya. Tapi begitu udah tinggal 5%, wah, panik nyari colokan di mana-mana. Nah, bedanya, dalam hidup ini kita tuh nggak pernah tahu sisa baterai kita tinggal berapa persen. Bisa jadi 80%, bisa jadi 2%. Nah, itulah inti dari pesan Mense. Kesadaran kalau waktu kita terbatas, inilah yang dimaksud dalam sebuah doa kuno yang bilang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami dapat hati yang bijaksana. Intinya, kalau kita sadar waktu kita ini berharga dan terbatas, kita bakal lebih fokus sama hal-hal yang beneran penting kan? Oke, setelah hari-harinya dihitung, pesan berikutnya jadi makin personal. Kata kedua adalah tekel, artinya ditimbang. Nah, ini bukan lagi soal berapa lama dia berkuasa, tapi bagaimana kualitas hidupnya selama ini. Nah, disinilah bedanya kelihatan banget. Kalau menurut dunia, sukses itu diukur dari apa? Kekuasaan, kekayaan, popularitas, penampilan luar kan? Tapi timbangan ilahi itu beda. Yang diukur justru yang di dalam. Karakter kita, integritas, motivasi hati kita, iman kita. Bukan apa yang kelihatan, tapi apa yang ada di dalam hati. Dan inilah vonisnya. Tekel itu artinya, tuanku ditimbang dan didapati terlalu ringan. Bayangin, semua kemegahan Belshazzar, pestanya, kekuasaannya, ternyata di mata Tuhan itu kosong. Nggak ada isinya. Kayak karung gede yang kelihatannya berat, tapi pas diangkat, isinya cuma angin. Nggak ada bobotnya sama sekali. Oke, jadi setelah dihitung, terus ditimbang, sekarang saatnya konsekuensi. Kata terakhir, Peres, ini adalah vonis akhir. Palu sudah diketuk, gak bisa banding. Ini tuh persis kayak pertandingan sepak bola ya. Selama wasit belum niup peluit panjang, permainan masih jalan, skor masih bisa berubah. Tapi begitu peluit akhir ditiup, prit, udah game over. Hasilnya final, gak ada lagi kesempatan buat ngegolin. Dan persis seperti itu, nubuatan ini terjadi dengan sangat cepat. Ufarsin atau Peres artinya
Kerajaannya akan dibagi-bagi dan dikasih ke bangsa Media dan Persia. Dan benar aja, malam itu juga pasukan musuh menyerbu Babilonia dan Raja Belshazzar tewas. Buat dia, peluit akhir sudah berbunyi. Tentu aja, cerita ini bukan cuma dongeng dari masa lalu ya. Tulisan di dinding itu kayak cermin ababi. Cermin yang sekarang bisa kita hadapkan ke diri kita sendiri dan bertanya, apa ukuran hidup kita hari ini? Pertanyaannya sederhana, tapi nusuk banget. Apakah hidup kita ini kelihatannya penuh dari luar, tapi sebenarnya kosong di dalam? Jangan-jangan kita sibuk banget, bangun citra, ngejar karir, numpuk harta, tapi karakter kita sendiri dibiarin kosong dan terlalu ringan. Terus gimana soal waktu kita, soal baterai hidup kita? Apa kita hidup seolah-olah baterai kita ini bakal 100% terus? Nunda-nunda hal yang beneran penting karena kita pikir, besok juga masih ada waktu. Yakin? Kisah Belshazzar memang berakhir dengan penghakiman. Titik. Tapi buat kita ada sebuah kabar baik, ada jalan lain, ada cara buat mengubah hasil timbangan itu. Dalam iman Kristiani, pengorbanan Kristus itu bisa memberi bobot sejati pada hidup kita yang ringan. Ini adalah sebuah kesempatan kedua, kesempatan yang gak pernah Belshazzar dapatkan. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan paling awal, tapi sekarang dengan pemahaman yang jauh lebih dalam. Kalau malam ini tulisan itu muncul buat Anda, kira-kira apa yang bakal tertulis? Setelah hidup kita dihitung dan ditimbang, apa vonis akhirnya? Nah, ini bukan pertanyaan untuk bikin kita takut ya, tapi untuk jadi pengingat supaya kita lebih bijaksana dalam menjalani sisa waktu yang kita punya.